Sebelum membahas mengenai pengertian dari komunikasi lintas budaya, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya dengan aneka macam budaya. Ini merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini disebabkan karena masing-masing daerah memiliki kekhasan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dari kebudayaan yang berbeda. Tidak masalah apakah kejadian itu terjadi dalam satu bangsa atau antar bangsa yang berbeda. Yang jelas adalah budayanya yang berbeda. Lalu apa komunikasi lintas budaya itu? Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa atau internasional, berbeda etnik atau interetnik, tikal berbeda kelompok ras atau interrasial atau perbedaan komunikasi dari segi bahasa interkomunal, hal inilah yang disebut dengan komunikasi lintas budaya. Menurut Lily Wery, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, memberikan definisi bahwa komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar budayanya. Lalu mengapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya? Yaitu karena budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, serta menentukan cara berkomunikasi yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi, kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain. Lalu apa manfaat dari komunikasi? Berkomunikasi dengan sesama merupakan salah satu pengalaman manusia yang paling bermanfaat karena komunikasi adalah cara utama supaya manusia memiliki kontak dengan orang lain dan juga cara dapat mengalami rasa inklusi kasih sayang dan bahkan kontrol. Pentingnya komunikasi lintas budaya dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara. Sehingga komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting. Manfaat komunikasi. Yang pertama, komunikasi membantu memahami persepsi orang lain. Informasi memiliki dua tujuan. Yang pertama, memungkinkan untuk belajar tentang orang lain sehingga dapat lebih memahami pesan yang mereka hasilkan. Lalu yang kedua, membantu dan memutuskan bagaimana menampilkan diri kepada orang lain. Lalu komunikasi memiliki kualitas persuasif. Komunikasi memungkinkan mengirimkan pesan secara verbal dan non-verbal yang dapat membentuk perilaku orang lain. Budaya. Menurut Hal, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Alasan dualitas itu adalah kita mempelajari budaya melalui komunikasi, dan pada saat yang sama komunikasi adalah cerminan budaya. Setiap budaya mempresentasikan anggotanya melalui cara berpikir dan cara berperilaku. Lalu, menurut Rodriguez, menekankan pengaruh budaya pada persepsi dan tindakan manusia ketika dia menulis. Dalam kutip, budaya terdiri tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita memandang dunia. Kemudian ada fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya memiliki fungsi penting terutama ketika seseorang mulai menjalin hubungan bilateral, trilateral, atau multilateral.
Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Ketika memasuki wilayah atau daerah orang lain, seseorang diharapkan dengan orang-orang yang sedikit atau banyak berbeda ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan status lainnya. Kemudian ada komponen dasar komunikasi interkultural. Yang pertama ada motivasi. Motivasi dalam kaitannya dengan kompetensi antar budaya, seperti ditunjukkan oleh Merrill, Spitzberg, dan Brock, yaitu sasaran sangat relevan dengan kompetensi komunikasi karena mereka adalah cara untuk menilai efektivitas seseorang. Komunikator yang mencapai tujuan adalah efektif, oleh karena itu lebih kompeten. Kemudian ada pengetahuan. Elemen ini sering disebut sebagai fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang orang-orang dari budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan adalah perilaku spesifik Anda yang dilakukan untuk mensukseskan komunikasi. Mendengarkan adalah salah satu kegiatan komunikasi. Mendengarkan melibatkan motivasi, pengetahuan tentang mitra komunikasi, dan memiliki keterampilan khusus untuk mendengarkan secara efektif. Selanjutnya yaitu efek globalisasi terhadap komunikasi lintas budaya. Dengan meningkatnya globalisasi di perdagangan internasional, tidak dapat dihindari bahwa berbagai budaya akan bertemu, berkonflik, dan berbaur bersama. Orang-orang dari budaya yang berbeda merasa sulit untuk berkomunikasi, tidak hanya untuk hambatan bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh gaya budaya. Cara terbaik untuk berkomunikasi adalah membangun kepercayaan dengan mitra bisnis. Kita dapat melakukan ini dengan meneliti perbedaan komunikasi lintas budaya dan menyadarinya sebelum pertemuan. Pendekatan proaktif ini menunjukkan kepada mitra kita bahwa kita berkomitmen dalam keberhasilan bersama.